sekitar 8.40 kita mulai acaranya. Ya, siap. Untuk mengisi waktu, Pak Bagus bisa bercerita agenda akhir-akhir ini tentang rumah jamurnya itu apa aja nggih, Pak? Oh, oke. Apa ya, kalau sekarang tentu masih melayani permintaan backlog dari pelanggan-pelanggan yang selama ini apa ya, membeli backlog dari tempat kita. Tentu juga membina mereka dari permasalahan lapangan setiap hari yang muncul, kendala-kendala di lapangan, kendala pemasaran, lalu apa ya, menjaga relasi dengan supplier-supplier bahan supaya produksinya lancar. Terus juga ini baru karena pelanggannya banyak dan kapasitas produksi yang sudah maksimal ya, itu saya juga sudah ada kerjasama dengan petani untuk bikin cabang produksi juga di tempat yang baru supaya kapasitas produksinya bisa meningkat. Hmm. Sedang dibangun juga. Alhamdulillah rame nggih, Pak. Iya, 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 sangat-sangat bersyukur karena memang apa, kalau mengingat bagaimana saya mulai di dunia jamur ini memang ya agak lucu juga sih karena nggak ada background di sana. Terus dinamika di jamur ini juga sangat tinggi, terus berbagai macam masalahnya. Ya sangat bersyukur masih bisa berjalan dan berkembang. Iya, alhamdulillah. Acara ini biasanya kami lakukan secara offline, Pak, tapi karena kondisi seperti sekarang ini, akhirnya kami mengadakan acara Kapang ini secara online, baru pertama kali, Pak, kami mengadakan Oh, secara online. Iya. iya, iya, menyesuaikan situasi. Nggih. Ya karena biasanya kunjungan ya, Iya, Pak. Ini kapang, Kapang, kunjungan pengurus kunjungan dan pengurus anggota. dan anggota. Nggih, Pak. Tapi ini dilakukan online, akhirnya beberapa teman ada yang mengunjungi dan akhirnya teman lain secara online begitu, Pak. Ya, ini saya juga pertama kali sih ngisi acara kayak gini secara online. Nggih, Pak. Bisa jadi pengalaman kami yang pertama juga dan Bapak juga menjadi pengalaman yang pertama juga. Nanti Iya kita betul. sharing-sharing nggih, Pak. Oh iya, Minta santai nggih. saja. Ya, Pak. Ini murni kegiatan dari Kapang atau memang ada istilahnya apa ya, dari pihak kampus? Ini dari Kapang dari kelompok studi, Pak. Kelompok studi MSc ngoten.
Pakai provider apa itu? Hmm. Pak Bagus dan teman-teman, karena jam sudah menunjukkan 8.40, kita mulai saja acaranya, nggih. Ya, Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Bagus. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat pagi. Alhamdulillah, kabar teman baik kan? Pak Bagus juga tadi sudah mengatakan alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual dalam acara Kapang. Teman-teman pasti sudah tahu Kapang itu apa. Kapang itu adalah kepanjangan dari kunjungan pengurus dan anggota. Nah, tahun ini Kapang diadakan secara online karena mempertimbangkan kondisi juga, teman-teman. Nah, pada kesempatan Kapang kali ini, kita akan mengunjungi rumah kebun jamur yang berlokasi di Bran Kidul, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, milik Bapak Bagus. Nah, sebelum memasuki acara, perkenalkan saya Zahra Aptari, selaku pembawa acara yang akan menjalannya acara Kapang pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan rundown Kapang. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan Ketua MSC, yang ketiga ada pemutaran video dari Rumah Kebun Jamur, yang keempat ada sesi materi, yang kelima ada sesi diskusi dan tanya jawab, Pak. Oke. Ya, ada sesi diskusi. Ini selanjutnya ada closing statement. Ke-8 ada penyerahan kenang-kenangan. Ke-9 ada acara sesi foto bersama dan acara terakhir ada penutup. Nah, masuki acara pertama, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya masuk acara yang kedua, ada sambutan dari Ketua MSC Mbak Heni. Kepada Mbak Heni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Yang kami hormati Bapak Bernardus Bagus Supranyoto selaku pembicara pada kegiatan kali ini beserta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan Kapang melalui kegiatan online seperti ini. Tak lupa selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Teman-teman semua, pada kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapang, yaitu kunjungan pengurus dan anggota, di mana kegiatan ini bertujuan untuk kita mengaplikasikan secara langsung mengenai keilmuan itu dalam kehidupan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita belajar untuk mengaplikasikannya dalam dunia bisnis seperti itu. Pada awalnya, kegiatan Kapang ini kita rencanakan untuk dilaksanakan secara offline dengan kita melakukan kunjungan secara langsung ke tempat bisnis yang menerapkan keilmuan tersebut. Tapi pada tahun ini ternyata kita menghadapi pandemi sehingga kegiatan yang tadinya dilaksanakan secara offline kita adaptasikan untuk dilaksanakan secara online. Namun begitu, semoga tetap esensi dari kegiatan ini semoga tetap kita rasakan. Semoga kegiatan ini tetap memberikan manfaat kepada kita semua dan nanti tolong diikuti kegiatan ini sampai akhir. Semoga itu memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian sambutan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Heni atas sambutannya. Kita langsung lanjut ke acara selanjutnya saja ya.
Nah, nanti acara selanjutnya ini akan dipandu oleh rekan saya Mbak Atila yang akan memandu jalannya sesi dari materi sampai ke sesi tanya jawab. Nah, sebelumnya itu teman-teman mesti udah pernah makan jamur lah pastinya, udah pernah makan jamur khususnya jamur tiram. Kalau di rumah kebun jamur ini khusus jamur tiram atau ada jamur lain Pak selain itu? Yang kita produksi setiap hari jamur tiram. Itu yang kebanyakan petani di Jogja ini budidayakan. Tapi kalau ada permintaan jamur lain seperti jamur kuping, ya kita buatkan. Cuman itu sangat jarang karena memang tiap daerah itu memang punya apa ya? Mereka punya ya kecenderungan untuk menanam jamur jenis apa karena daerahnya kan ya daerah apa ya menyesuaikan dengan lokasi di sana ya, dataran tinggi, dataran rendah. Tapi kalau di Jogja kebanyakan jamur tiram. Oh, oke. Ya, teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bagus, jamur yang dibudidayakan itu adalah kebanyakan jamur tiram. Nah, teman-teman pasti sudah penasaran, ingin tahu bagaimana sih proses produksi jamur tiram dari awal sampai ke nanti bisa pemasaran. Nah, itu Pak Bagus tadi menunjukkan jamur tiramnya, nggak Pak? Iya. Ya, itu udah siap panen nggak Pak Niko? Betul, sudah siap panen. Sudah siap panen. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sesi materi. Akan dipandu oleh Mbak Atila ya selanjutnya. Kepada Mbak Atila dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan ada pepatah nih, mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Nurmelani Aprilianti, atau biasa dipanggil Atila. Nah, di sini saya selaku moderator yang akan menemani teman-teman semua untuk bisa berbincang-bincang, berdiskusi dengan narasumber kita nanti, yaitu Bapak Bagus. Nah, acara kita hari ini yaitu Kapang atau kunjungan pengurus dan anggota. Nah, Kapang kita kali ini itu kita akan mengulik mengenai produksi dan juga budidaya dari jamur seperti itu, dari rumah kebun jamur. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, kita kan saat ini sedang dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Nah, yang harusnya kita bisa melakukan kunjungan langsung ke rumah kebun jamur, kita sekarang hanya bisa melalui via online seperti ini. Nah, untuk itu kita punya sedikit cuplikan video mengenai apa sih seperti apa rumah kebun jamur itu, kemudian di sana ada apa aja, dan juga proses produksi jamur itu seperti apa. Oke, langsung aja ya teman-teman, selamat menyaksikan.
Nah, jadi itu tadi ya sedikit cuplikan video mengenai rumah kebun jamur. Semoga bisa mengurangi lah sedikit rasa penasaran teman-teman gitu mengenai rumah kebun jamur. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk membacakan profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau bernama Bernardus Bagus Supranyoto, sarjana sastra, lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 1982. Beliau lulusan sastra Inggris Sanata Dharma. Saat ini berprofesi sebagai wira swasta, yakni sebagai owner dari rumah kebun jamur. Untuk nomor teleponnya bisa nih teman-teman dicatat kalau setelah acara ini ingin tanya-tanya lebih lanjut dengan Bapak. Itu di 0897 6870 865. Alamatnya ada di Baran Kidul RT 04 RW 28 Tridadi Sleman. Baiklah, biar teman-teman nggak makin penasaran, langsung aja ya kita sambut narasumber kita. Kepada Bapak Bernardus Bagus Supranyoto, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Teman-teman, ini adik-adik ya. Teman-teman nggak apa-apa, Pak. Oke, ini langsung mulai slide-nya atau bagaimana? Oh ya, baik, Pak. Sebentar. Apa sudah terlihat, Pak? Ya, terima kasih. Oke, seperti sudah disampaikan tadi ya, perkenalkan nama saya Pak Bagus. Saya sebagai pemilik dari usaha rumah kebun jamur. Jadi mungkin saya cerita dulu ya gimana awalnya saya terjun di dunia jamur ini. Jadi memang saya tidak punya latar belakang yang terkait dengan jamur ataupun tanaman ataupun apa ya jenis-jenis dunia yang seperti ini. Bahkan sampai sekarang pun kalau ditanya, saya juga sebenarnya tidak terlalu tertarik ya dengan dunia tumbuhan atau jamur seperti ini. Karena begini, oke. Awalnya itu usaha ini dimulai tahun 2010. Waktu itu bapak saya yang mulai. Itu memang ceritanya itu dicurhati sama temennya. Itu punya peternakan ayam yang lokasinya dekat dengan pemukiman warga. Nah, itu karena pengelolaan dari limbahnya itu tidak bagus, makanya terus sering diprotes sama warga. Sedangkan investasinya sudah sangat besar, sudah membangun kandang sedemikian besar. Nah, sampai bahkan sempat diancam mau dirobohkan. Cuman karena temennya itu curhat ya sama bapak saya, lalu bapak saya waktu itu baru awal-awal baca mengenai jamur, lalu punya ide karena kan waktu jalan di bawahnya itu kok rasanya adem, lembab gitu. Nah, ini dialihkan usaha untuk jamur saja. Nah, lalu semenjak itu dimulailah mengurus izin dan segala macam, diterima dengan baik oleh pemerintah desa setempat dan warganya. Nah, dari situ mulai. Cuman karena ya wawasan mengenai jamur ini juga masih sangat minim, juga tanpa modal, waktu itu membuat konsep investasi. Nah, cuman karena sebenarnya wawasan mengenai dunia bisnis dan investasi juga masih sangat lemah, sehingga pengelolaan dana yang masuk itu tidak terkelola dengan baik. Sedangkan peminatnya waktu itu sangat luar biasa besar. Waktu itu dana yang terkumpul ya ratusan juta ya, sampai makanya bisa sampai langsung membangun
segala macam infrastruktur tempat untuk produksi, budidaya, bahkan waktu itu ada pengembangan usaha ke rumah makan, lalu bikin konsep franchise, gerobak, macam-macam waktu itu. Tapi karena dari salah satu bidang itu ya, dari produksi maupun budidaya maupun rumah makan atau kuliner itu tidak ada yang dikuasai dengan benar, ya malah yang terjadi justru bangkrut. Waktu itu hanya bertahan berapa bulan? April 2010, lalu November 2011 itu sudah bangkrut dan meninggalkan begitu banyak tanggungan hutang yang sangat besar, baik kepada investor maupun pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan rumah kebun jamur pada waktu itu. Nilainya mencapai sekitar 1,2 miliar waktu itu. Nah, otomatis karena ada permasalahan keuangan itu, jadi waktu itu tahun 2010 saya kebetulan merantau. Jadi memang sebelumnya saya setelah ya, saya semenjak lulus SMA itu langsung mulai bekerja ya, mungkin CV-nya mereka sudah baca belum? Belum ya. Jadi setelah lulus SMA saya langsung mulai kerja, dulu itu jaga warnet, jaga game center, terus sampai akhirnya saya diajak sama paman itu untuk apa bukan ngisi ya, apa ya, mengoperasionalkan studio foto digital ya. Waktu itu sudah beli mesin, saya dan kakak saya waktu itu mengoperasionalkan itu, yang waktu itu ya sampai bisa membiayai kuliah saya sendiri. Cuman saya berpikir kalau saya di situ terus kan apa ya, kemungkinan untuk berkembang itu apa ya, kayaknya sudah berhenti di situ gitu loh. maaf. Dan impian saya juga sebenarnya memang dari dulu wirausaha, cuma kan memang belum tahu waktu itu apa. Dan karena yang namanya wirausaha waktu itu gambaran saya butuh modal besar, dan kalau nabung dari gaji waktu itu ya, tahun 2000 berapa ya, tahun 2009 terakhir saya di studio foto itu aja gajinya sebenarnya sudah lumayan ya, 3 juta lebih saya waktu itu. Tapi menurut saya masih kurang ya. Biasa waktu itu masih lumayan muda, jadi masih ambisinya masih besar. Akhirnya saya nyoba untuk kerja di luar negeri. Saya daftar kapal pesiar tanpa background perhotelan, juga hanya modal kursus perhotelan dulu. Saya daftar dan ternyata saingannya dari orang-orang perhotelan banyak dengan pengalaman bertahun-tahun, tapi ternyata mereka tidak lolos. Yang lolos justru saya dan teman-teman dari jurusan sastra Inggris yang lolos, karena ternyata begitu ketemu dengan user atau pemilik dari perusahaan itu, nggak ada yang ngomong bahasa Inggris selancar kami. Ternyata yang dicari cuma itu. Nah, kita lolos, berangkat. Ya waktu itu saya kerja di kapal ya selama 1 kontrak. Tahun 2010 itu pas Merapi erupsi itu juga saya masih di sana, mendengar kabar mengenai permasalahan yang bapak saya alami itu. Waktu itu saya masih gimana ya, masih awal-awal di sana, masih belum terpikir untuk terpanggil gitu. Tapi karena sudah banyak masalah yang muncul, tekanan dari berbagai pihak yang menuntut uangnya dikembalikan, makanya tahun 2012, Desember 2012 saya memutuskan untuk pulang dengan modal yang sudah saya kumpulkan. Tekad saya memang untuk menyelesaikan permasalahan hutang bapak saya. Motivasi saya di situ. Bukan karena saya senang jamur. Bukan sama sekali. Jadi saya hanya berpikiran, entah kenapa saya kok pede, saya kok yakin saya bisa menyelesaikan ini. Nah itu begitu saya pulang, langsung 2013 saya ambil alih semuanya, dan uang dari hasil saya merantau itu saya gunakan untuk operasional di sana yang sudah ada waktu itu pegawai sekitar berapa ya, 8 kalau nggak salah. Dan untuk belanja bahan, mulai produksi, lalu menjalankan rumah makan, itu hanya bertahan sekitar 1,5 tahun, uang saya habis semua. Cukup frustasi ya, stres, segala macam lah. Cuman ya waktu itu yang mendukung saya sebenarnya ya tidak ada kecuali ibu saya ya. Saudara saya semuanya waktu itu bilang, ya kamu kan sebenarnya punya kehidupan sendiri, ngapain kamu ngurusin bapak kamu, nggak bisa. Saya ya punya pikiran, saya
sebenarnya sampai saya punya ambisi merantau juga sebenarnya motivasi saya hanya untuk membahagiakan keluarga. Kalau saya ibaratnya bisa senang-senang sendiri, menurut saya itu nggak ada artinya. Makanya saya lebih memilih untuk membantu orang tua saya, menurut saya itu lebih punya arti ya, lebih punya makna gitu loh. Dan meskipun menjalaninya dengan sangat berat, tapi bersyukurnya dengan dukungan ibu saya itu, dengan berbagai macam permasalahan yang muncul, selalu ada saja solusi-solusi yang datang. Menariknya di situ. Di saat saya butuh ada masalah apa, butuh solusi seperti ini, itu kok selalu ada. Saya selalu diberi kelancaran, diberi berkat yang luar biasa seperti itu. Itulah kenapa yang buat saya kuat sampai sekarang ya. Jadi itu latar belakang kenapa saya bisa masuk di dunia ini, bukan karena saya senang jamur, bukan karena saya tertarik dengan jamur, tapi karena ingin menolong orang tua. Jadi di situ malah justru mungkin sepertinya karena ada niat itu, terus dengan berbagai macam permasalahan besar yang muncul dan nilai uang yang besar ya, 1,2 miliar bagi saya sangat besar yang harus saya selesaikan. Dan sampai sekarang belum selesai, paling tinggal berapa ini? Ya separuhnya lah, lumayan lah. Jadi di situ maka saya sampai sekarang masih terus menjalankan usaha ini, dan sampai sekarang malah jadi semakin termotivasi untuk terus mengembangkan. Jadi itu latar belakangnya ya. Lalu sekarang kita mungkin masuk ke materi. Coba slide berikutnya. Oh iya, baik Pak. Ya, jadi rumah kebun jamur yaitu juga ya itu namanya juga bapak saya yang bikin, cuman logonya saya yang desain sendiri sih. Terus nama UB-nya Usaha Kemitraan Sejahtera. Next berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Ya, mengenai lokasi ya, sudah sampaikan tadi di Beran Kidul, di Sleman, atau kalau mungkin kalian tahu komplek Kabupaten Sleman ini di sebelah selatannya. Atau sekarang ada yang baru ngetren itu ini? Yang di belakang desa ini asram kok ya, untuk tempat nongkrong anak-anak mahasiswa banyak sekali. Jadi itu mengenai lokasinya bisa di Google ya, sangat mudah untuk dicari. Lalu next slide berikutnya. Ini rumah kebun jamur cuman ada di situ ya Pak, di Beran Kidul ya? Betul, untuk saat ini di Beran Kidul ini, tapi nanti cabang yang saya buat lokasinya di Jalan Palagan itu sedang dibangun. Oke. Ini menarik. Fokus di bidang produksi backlog jamur. Karena memang waktu saya mulai kan bidangnya banyak tadi, ada produksi itu yang dimaksud adalah pembuatan media backlog seperti ini ya. Ini yang dimaksud produksi itu membuat backlog seperti ini. Kalau budidaya itu menanamnya yang dilakukan petani yang beli backlog menanam jamur seperti ini. Lalu apalagi kuliner ya tentu rumah makan. Lalu saya dulu juga melayani kunjungan-kunjungan, pelatihan-pelatihan. Itu juga karena bidangnya terlalu banyak, saya merasa tidak sanggup untuk karena kalau dari dulu sampai sekarang sih lebih cenderung kayak one man show saya itu. Semuanya saya jalani, semuanya saya ikuti, semuanya juga pengambilan keputusan mengenai bagaimana perjalanan tiap bidang usaha juga semuanya saya. Jadi ya karena itu bagi saya itu terlalu berat, makanya saya memutuskan untuk sekarang itu fokus di satu bidang saja, di produksi backlog seperti ini. Ini malah yang membuat kita berkembang ya. Jadi saya ambil yang paling ujung memang di produksi backlognya. Budidaya sudah tidak. Karena memang ya pertama kendala lokasi juga ya. Lokasi tempat saya produksi juga kecil sebenarnya. Kalau zaman bapak saya dulu kan lokasinya bukan di Beran Kidul ya, tapi di pinggir Jalan Magelang itu lahan kas desa memang luas. Itu 1.500 meter persegi. Cuman karena
dari pihak desa itu entah kenapa kok tahun 2017 kita itu disuruh pindah. Katanya udah ada yang mau nyewa, tapi sampai hari ini saja itu lahan itu masih nganggur. Jadi ya, tanda tanya besar juga buat saya. Tapi ya nggak apa-apa. Saya juga pas disuruh pindah juga saya meninggalkan infrastruktur yang sangat banyak, kerugian yang tidak sedikit. Atau akhirnya saya dapat lokasi yang rumah di sebelah rumah ya. Jadi ini lahan punya saudara sendiri. Ya saya menjalankannya sekarang di sini. Oke, berikutnya. Oke, keunggulan budidaya jamur tiram. Ya pertama adalah budidaya jamur tiram tidak memerlukan lahan yang luas. Betul sekali. Jadi ini jenis usaha yang menurut saya bisa dijalankan oleh semua kalangan, semua tingkatan, karena mau mulai dari skala kecil maupun skala besar, semuanya sangat memungkinkan untuk dilakukan dan kemungkinan berhasilnya juga tinggi karena dari teknis budidaya tidak terlalu sulit. Yang dibutuhkan sebenarnya lebih ke komitmen, kalau saya istilahkan komitmen dari orang yang mau menjalankan usaha ini. Karena kalau sudah kita sampaikan caranya, teknisnya, termasuk bagaimana cara memasarkannya, tapi kalau komitmen dari si pelaku ini tidak kuat, ya, maka ya usaha apapun juga saya rasa tidak akan bisa optimal. Gitu. Lalu jamur tiram dapat tumbuh dengan baik di mana saja, proses pemilihannya sederhana, betul sekali. Yang menarik dari jamur tiram ini adalah jenis usaha yang tidak mengenal musim ya. Jadi di lokasi daerah dataran tinggi maupun dataran rendah, musim hujan, musim kemarau, bahkan masa pandemi kemarin pun terbukti pesanan backlog di tempat saya masih terus ramai, tidak ada pengurangan. Yang jadi kendala hanya dari sisi saya sebenarnya, yaitu mengenai suplai bahan. Suplai bahan utamanya kan pakai sepuluh gergaji ya. Jadi itu saja, tapi tetap masih ada yang bisa menyuplai, masih ada yang bisa menyarikan. Jadi itu sekarang sudah teratasi karena sekarang sudah berlimpah kembali sepuluh gergajinya. Mengenai tumbuh dengan baik di mana saja itu terkait dengan teknisnya. Kalau misalnya di daerah dataran tinggi tentu secara alam sudah mendukung, tidak terlalu banyak perawatan yang perlu kita lakukan, tumbuhan jamur pasti akan cenderung baik. Tapi kalau daerah dataran rendah yang cenderung panas, maka ruangan budidaya juga harus kita kondisikan. Misalnya belum ada bangunan ya, tapi tidak boleh menggunakan seng ataupun asbes, bahkan terpal ya. Jadi dibuat di dalam ruangan itu senyaman mungkin, sejuk dan lembab. Bisa kita ciptakan juga dengan penyiraman ya. Jadi saya rasa itu nggak masalah karena saya punya pelanggan dari daerah yang panas sampai daerah dataran tinggi semuanya berjalan sampai sekarang, tidak ada masalah. Permintaan pasar masih terbuka lebar dan semakin meningkat, betul. Jadi dari awal saya mulai saja 2013 itu, kalau kita bicara skala permintaan jamur itu dari yang pasar tradisional, lalu pengolah ya seperti pengolah keripik ataupun industri kecil ya, lalu apalagi rumah makan, lalu pasar modern seperti Superindo ataupun Indogrosir seperti itu kan mereka membutuhkan supply juga. Kalau sekarang yang lebih tinggi lagi di 2013 saja saya pernah diminta untuk nyuplai Garuda Food ya waktu itu 1 ton jamur per hari. Itu hingga hari ini saja belum ada yang bisa memenuhi. Lalu dulu dari kampus mana dulu ya, Jana Badra kalau nggak salah, itu pernah ngajak kerjasama untuk ekspor. Ekspor itu juga menurut saya masih sangat jauh. Tapi kalau kita bicara potensi dari skala yang kecil, menengah sampai besar semuanya masih terbuka. Betul. Lalu jamur tiram bermanfaat bagi kesehatan ya tentu saja karena ini organik ya, bahan-bahan yang kita gunakan tidak ada unsur kimia, hanya tiga bahan saja. Mana saya sampaikan. Oke, mungkin di next slide berikutnya. Ya kalau ini untuk jamur tiramnya sendiri barangkali ini adik-adik semua udah pernah lihat ya, warna putih ya seperti ini bentuknya. Ya, sudah pernah lihat Pak. Oke. Kalau tiram. Ya terima kasih. Ya seperti ini ya. Bentuknya dengan berbagai macam manfaatnya.
saya rasa sudah bisa gampang dicari lah itu di Google ya. Slide berikutnya Iya. saja. Proses produksi, nah ini usaha pokok kita di sini ya, produksi backlog semua. Next slide berikutnya. Nah, Pak, sebelumnya terkait pembuatan media backlog itu sendiri, yang baik dan benar itu seperti apa nih Pak? Di awal Bapak melakukan usaha ini itu apakah melalui percobaan terlebih dahulu untuk komposisinya supaya mendapatkan kualitas yang bagus atau bagaimana Pak? Betul sekali. Jadi karena saya tidak punya background mengenai usaha ini, jadi yang terjadi waktu saya masuk tahun 2013 saya mulai sudah ada kepala produksi di tempat bapak saya waktu itu. Dan sebenarnya dari semenjak saya masuk itu yang terjadi setiap hari saya dengan bapak saya itu ribut terus. Cara pandang kita mengenai mengelola sebuah usaha itu sudah sangat berseberangan. Jadi hampir tiap hari itu ribut terus mengenai pengambilan keputusan. Ya memang dalam satu kerajaan tidak mungkin ada dua raja lah ibaratnya gitu ya. Nah, jadi cuman karena saya yang pegang dana saya lebih dominan. Nah, dengan mengenai kepala produksi waktu itu saya pikir ternyata orang ini paham betul mengenai produksi, ternyata tidak. Karena dari setiap produksi yang kita lakukan itu tingkat kegagalannya masih sangat tinggi. Jadi tingkat keberhasilannya hanya mungkin 30%. Misalnya kita produksi dalam seminggu itu 6.000 ya yang berhasil hanya paling berapa ya? Mungkin hanya 1.000 sampai 2.000. Ternyata setelah saya amati, ya kan dia dengan berbagai macam alasan karena ini karena itu, tapi ternyata setelah saya pelajari ini sebenarnya orangnya nggak paham gitu. Dia cuma mengaku sebagai kepala produksi. Nah, itulah kenapa saya belajar bahwa dalam dunia usaha itu sangat penting sekali kita sebagai pelaku usaha itu punya wawasan mengenai jenis usaha yang kita jalankan, itu mutlak. Karena kalau tidak, kita tidak tahu ini usaha yang berjalan ini apakah ini berjalan dengan benar atau tidak, itu kita nggak tahu karena kita nggak punya wawasan di situ. Nah, itu contoh yang terjadi dengan waktu saya awal masuk di usaha ini. Cuma percaya sampai uangnya habis baru nyadar oh ternyata memang orang ini nggak paham. Nah, dari situ saya sampai kepala produksinya mengundurkan diri sendiri karena mungkin karena nggak enak ya, mengundurkan diri sendiri. Terus ya sudah, saya hanya dengan karyawan-karyawan saya yang ada. Waktu itu karyawan produksi saya ada 3 orang sama saya waktu itu, jadi saya juga terlibat semua proses produksinya, dari pemilihan jenis bahan serbuk kayu yang digunakan, terus menyiapkan bahan yang digunakan, itu semuanya kita lewat trial and error. Jadi memang biaya trial and error itu sangat tinggi sekali. Kalau kita mulai dari nol tanpa wawasan, tanpa ada guru pendamping, itu memang resiko biaya yang dikeluarkan sangat tinggi. Jadi itu dari pengalaman saya mengenai sampai akhirnya saya menemukan tahapan-tahapan persiapan bahan, lalu perlakuan bahan ya, teknis yang perlu dilakukan, prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dari setiap tahapan itu ya, yaitu lewat trial and error tadi sampai ketemu yang sekarang. Ini nanti akan saya sampaikan di ini ya, di slide pertama yang mengenai serbuk kayu gergaji ya. Yang saya gunakan hanya jenis kayu sengon, jenis kayu yang lunak. Itu saya dapatnya dikirim dari daerah Temanggung, Wonosobo seperti itu. Jadi ada supplier memang. Itu. Lalu coba next berikutnya. Pencampuran bahan, ya. Oke, jadi bahan pokoknya itu ada selain serbuk kayu sengon, ada juga bekatul, ya. Bekatul sisa penggilingan padi itu saya dapat juga dari tempat penggilingan padi langsung, karena kalau beli lewat pengepul itu biasanya sering ditipu. Biasanya bekatul yang katanya kualitasnya bagus ternyata campuran, ada yang kasar, terus ada yang sudah lama, ya seperti itu. Jadi untuk supplier sendiri kita juga harus benar-benar selektif ya, nyari yang bisa dipercaya. Untuk nyari orang yang bisa diajak kerjasama untuk bisnis itu ternyata susah. Jadi lebih banyak orang jahat dan orang tega di luar sana gitu loh. Nah itu, jadi makanya itu butuh waktu, butuh proses sampai kita ketemu dengan mitra yang kita ajak kerjasama.
Itu. Lalu selain dua bahan itu, selain serbuk kayu gergaji dan bekatuk adalah kapur. Kapur itu hanya beli dari toko besi, tujuannya untuk menetralkan pH-nya supaya bisa ditumbuhi jamur. Jadi itu saja. Lalu komposisinya itu 100% serbuk gergaji itu biasanya bekatulnya antara 10 sampai 15%. Lalu kapurnya itu biasanya 2 sampai 3%. Itu. Lalu yaitu bahan itu kita campur ya, lalu nanti kan dikemas dalam plastik plastik seperti ini. Plastiknya juga jenis plastik tahan panas, karena kan nanti akan kita sterilkan dengan cara diuapi ya, kita steam. Mungkin di slide berikutnya. Oh ya, ini komposisi tadi yang saya sampaikan. Jadi hanya itu. Oke, air bersih. Saya belum tadi saya sampaikan. Jadi begitu bahan serbuk gergaji datang, itu tidak langsung kita gunakan. Tapi kita airi dulu selama 4 kali 24 jam. Tujuannya adalah untuk melarutkan kandungan olar atau soli yang dibawa solar atau oli dari tempat ini ya, pabrik penggergajian ya, supaya itu larut sehingga serbuk kayu gergajinya ini bisa ditumbuhi jamur dengan baik dan ada kandungan airnya paling tidak 60%. Jadi tujuannya di situ. Dan tempat saya dengan produsen lain saya yakin beda. Karena kalau di tempat lain saya lihat sepertinya mereka cenderung langsung digunakan. Nah, itu ada keunggulan dan kelemahannya sendiri-sendiri ya. Oke, next berikutnya. Kelemahannya apa Pak kalau semisal tidak diairi terlebih dahulu? Kalau menurut saya itu kalau misalnya tidak diairi memang pertumbuhan jamurnya tidak maksimal lah, begitu saja kalau saya sampaikan. Karena kan ada target ya dari setiap satu media dengan berat 1,4 kilo. Ini ideal standar menurut saya itu paling tidak bisa menghasilkan jamur minimal 3 on. Nah, kalau di tempat lain dengan berat yang sama itu belum tentu bisa menghasilkan seperti 3 on. Nah, selama ini yang jadi kendala di tempat petani itu kan media yang mereka beli itu hasilnya tidak mencapai target. Artinya kalau jamur yang dihasilkan kalau dijual itu tidak sampai kembali modal bahkan, itu kan masalah. Nah, makanya yang paling terpenting kalau dari sisi petani ya kita harus produk yang kita hasilkan harus memenuhi target dan menguntungkan, nggak cuma balik modal tapi ada margin keuntungan. Nah, di angka 3 on itu dengan berat 1,4 itu bagi saya sudah standar ya. Standar minimal dari tempat kita. Dan itu bisa terbukti dari jumlah petani yang saya bina sekarang kan ya 50-an ada ya, yang dari yang lama sampai yang baru itu yang masih terus berlangganan dengan kita. Artinya mereka repeat order. Kalau repeat order itu artinya mereka hasilnya bisa untuk modalnya kembali dan ada margin keuntungan karena sebagian besar dari mereka juga kapasitas untuk budidayanya itu berkembang, jumlahnya tambah dari yang 500 jadi ke 1000, 1500, 2000. Kalau petani saya yang terbesar sekarang kapasitasnya sekitar 30.000 di daerah Pleret, Bantul sana, justru daerah panas. Jadi itu ya tadi mengenai komposisi. Lalu berikutnya. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya mengenai pengepakan bahan. Dikemas dengan plastik PP ya, polipropilin, plastik tahan panas. Ukuran yang biasa kita gunakan adalah 20 kali 35 dengan ketebalan 0,4 atau 0,5. Ini standar petani DIY. Kalau petani di Jawa Barat dan Jawa Timur diameternya lebih kecil. Mereka pakai yang 17 atau 18 kali. Kalau sebenarnya dulu mereka ukurannya juga segini, tapi menurut saya mungkin karena mereka ini ya untuk memangkas biaya produksi. Menurut saya itu untuk biaya produksi karena ini kan plastik ini kan belinya kan kiloan ya. Jadi kalau misalnya petani tidak terlalu memperhatikan ya sepertinya sama padahal ini diameternya lain. Tapi yang terpenting memang hasil akhir ya kalau menurut saya. Lucunya kalau di sekarang ini kan memang produsen backlog menurut saya
yang paling besar itu di area Jawa Barat. Itu dan banyak di sana. Tapi lucunya kok banyak yang daerah sana itu kok nyari backlog sampai ke Jogja. Nah, ternyata setelah saya tanya, memang kualitas backlog yang baik di sana itu memang jarang. Jadi yang rata-rata mereka berhasil di sana itu adalah produsen, kalau petani jarang. Kenapa? Karena memang harga backlog di sana itu lebih mahal, tapi hasilnya kurang. Tapi kalau produsen, produsen seperti saya menanam backlog sendiri, otomatis margin keuntungannya besar karena biaya produksi kita jauh lebih kecil dari petani. Backlog nggak beli, kita bikin sendiri. Kalau petani kan beli, otomatis modal mereka lebih besar. Nah itulah kenapa kok dari Bandung, dari Jawa Barat, bahkan dari luar pulau ya itu banyak yang larinya ke Jogja. Gitu. Lalu next berikutnya, pemasangan cincin ya. Ya cincin seperti ini. Nah, ini. Jadi cincin ini tujuannya adalah untuk tempat bibitnya, ya. Ini tempat untuk naruh bibit. Jadi ini kan medianya. Nah, nanti kan bibit kita tuang di sini. Ini kan ada kapas ya. Ada kapas. Ada kapas. Nah, bibit kita tuangkan ke dalam, lalu kita tutup kapas. Nanti tujuannya seperti itu. Kalau cincin ini memang diproduksi di toko plastik banyak ya. Jadi fungsinya itu saja. Lalu berikutnya, biasanya berapa kali itu kan? coba diulang. Bisa diulang, Atila? Atau lanjut dulu? Oh, Baru bergabung lagi, Pak. Kendala iya, sinyal barusan. connect. Mohon maaf Pak, barusan keluar. Santai Jadi saja. yang saya tanyakan itu untuk satu backlog itu tuh bisa untuk panen berapa kali gitu Pak jamurnya? Ya, oke. Satu backlog ini bisa panen rata-rata 3 sampai 5 kali. Dengan total dari 3 sampai 5 kali itu 3 on. Jadi bukan panen pertama 3 on, kedua 3 on, terusnya gitu, tidak seperti itu. Jadi memang 3 on itu adalah hasil total selama satu musim. Satu musim itu 3 sampai 4 bulan bertahannya media. Setelah itu harus ganti media lagi. Jadi kalau misalnya ada yang bilang satu backlog hasilnya bisa 0,5 kilo atau lebih, itu sangat tidak ilmiah. Jadi, tapi memang faktanya banyak seperti itu, jangan salah. Banyak produsen yang menawarkan produknya dengan cara seperti itu, kasihan petaninya. Jadi banyak yang tidak fair memang dalam apa istilahnya, supaya backlognya laku itu terus menawarkan iming-imingnya seperti itu. Jadi banyak sekali petani jamur itu yang bermunculan dan banyak juga yang berguguran. Bahkan produsen juga seperti itu. Karena mereka tidak bisa menjaga petaninya, yang mereka sampaikan tidak sesuai. Akhirnya karena tidak ada omset yang berjalan, otomatis usaha mereka berhenti. Tapi beda dengan kita sampaikan apa adanya, dan di angka 3 on itu pun itu sudah ada margin keuntungan, dan memang satu media kan tahu saya tidak bisa menghasilkan lebih dari 30% dari berat media itu sendiri ya. Teorinya seperti itu, Mbak. Iya, baik Pak. Itu ya. Ya. Slide berikutnya. Sterilisasi. Nah, ini tahap yang paling penting dalam proses budidaya. Proses produksi ya. Tujuannya adalah untuk mematikan bakteri, jamur liar, dan supaya jamur ini backlog atau media ini yang tumbuh hanya bibit yang kita tanam. Nah, kalau kita menggunakan steamer seperti yang ada di gambar ini sebelah kanan, itu kalau sterilisasi, kita paling tidak untuk proses sterilisasi ini
kita steam di suhu minimal 100 derajat dengan tekanan 1. Itu kalau kita sekarang menggunakan bahan oli bekas ya, untuk bahan bakarnya itu butuh waktu 3 jam untuk satu steamer ya, yang di sebelah kanan itu gambarnya itu kapasitas 650, kita punya 2, jadi per hari produksi kita itu 1.300 backlog. Gitu. Jadi kalau misalnya ada skala rumahan yang mau produksi juga bisa dengan menggunakan drum, itu mungkin butuh 1 tabung gas ya, untuk 6-8 jam bisa. Gitu. Mengenai sterilisasi, ini tahap yang sangat penting. Kalau kita menggunakan indikator suhu, indikator tekanan, semua harus ada, semua harus sesuai, karena kalau kurang dari 100, pasti media tidak termasak secara sempurna, artinya masih ada yang mentah di dalam, lalu ada kemungkinan bakteri atau jamur liar lain yang masih nanti akan bisa tumbuh, dan itu mengganggu pertumbuhan jamur yang kita tanam. Itu mengenai sterilisasi. Berikutnya. Ya, setelah sterilisasi akan kita dinginkan dulu ya. Jadi misalnya sterilisasi hari ini selesai sore, kita diamkan dulu di alat steamer tadi, baru besok paginya kita buka, baru kita pindah ke tempat pembibitan supaya suhunya turun dulu ya. Karena kalau keluar dari steamer kan suhunya masih sekitar 50-an derajat. Kalau tidak kita dinginkan dulu, bibit yang kita tanam nanti akan mati panasan ya. Di tempat pembibitan juga suhu ruangan ya, paling nggak 28 derajat. Makanya ruangannya kita pasangnya ada kipas angin, ada exhaust, supaya nyaman untuk tumbuh miseliumnya nanti. Ya, next. Ya, untuk pembibitan sendiri memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama mengenai sterilis, alat-alat dan pekerjaannya memang, dan ruangan harus steril supaya kita memastikan yang tumbuh di media backlog hanya bibit yang kita tanam. Jadi alat-alat yang kita pakai juga, jadi kalau bibit itu kita gunakan botol seperti ini ya. Ini bahannya juga sama, isinya juga sama, tepung gergaji, bekatul, dan kapur. Hanya ada tambahan tepung maizena yang kita tambahkan di sini untuk menguatkan bibit. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi, pembibitan ya. Jadi nanti kita akan tuang seperti ini, lalu kita tutup dengan kapas. Pembibitan seperti itu saja. Lalu kita tunggu nanti selama 35 hari sampai 40 hari untuk medianya memenuhi miseliumnya ya, warna putih ini sampai penuh, sampai ke bawah. Kalau sudah penuh, nah itu baru nanti kapas ini bisa dilepas, belakang ini dilubang supaya jamurnya bisa tumbuh. Ya, berikutnya. Ya, masa inkubasi ya, atau perambatan miselium yang saya sampaikan tadi. Itu dalam suhu ruangan memang. Jadi karakter tumbuh jamur dari mulai saya bikin indukan atau masternya itu sampai nanti tumbuh jamur seperti ini, itu yang dibutuhkan ya sama, ruangan yang dingin dan lembab ya. Jadi memang proses tahapan dari awal sampai akhir memang suhu dan kelembaban ruangan yang kita gunakan memang harus selalu terjaga supaya pertumbuhannya bisa optimal. Jadi itu contoh rak-rak untuk budidaya seperti gambar yang di sebelah kanan ya, seperti itu. Sederhana saja dari bambu. Kalau petani saya yang sudah lama, yang sudah besar, memang mereka menggunakan penjaringan, karena secara biaya tidak beda jauh, tapi lebih awet secara jangka panjang. Itu. Lalu next berikutnya. Nah, ini mengenai rumah jamur sangat penting sekali ya. Kadang petani jamur mereka sudah bikin rumah jamurnya, baru pesan backlognya, itu kadang mereka ini belum paham mengenai rumah jamur yang ideal seperti apa. Sebenarnya sangat bisa kita ukur dengan kita sendiri ya. Karakter tumbuh jamur kan pasti tumbuh di tempat yang dingin dan lembab. Nah,
Sekarang kalau kita masuk ke ruangan atau tempat di mana rencana kita mau budidaya, ya pastikan yang kita rasakan seperti itu. Tapi kalau kita sudah membuat rumah jamur sedemikian rupa, kalau kita masuk ke dalamnya kok malah lebih pengap, malah lebih gerah, ya masih ada yang salah di sini. Biasanya kalau terasa lebih pengap, itu kaitannya dengan sirkulasi udara. Biasanya ruangannya terlalu tertutup. Karena yang namanya sirkulasi udara itu sangat penting sekali juga untuk membantu menurunkan suhu dan untuk menjaga kelembapan dalam ruangan yang akan kita ciptakan. Lalu kalau misalnya apalagi ya bahan-bahan yang digunakan juga. Jadi atapnya juga harus dari genteng, harus tinggi minimal ya 3,5 atau 4 meter. Lalu apalagi ya, dindingnya cukup dari bambu. Atau kalau misalnya rumah kosong, banyak ya petani saya menggunakan rumah kosong, itu sih sebenarnya sudah cukup ideal. Karena tempat untuk mau ditinggali orang itu pasti ya suhunya suhu ruangan. Nah, itu tinggal bikin rak-raknya saja. Tapi kalau belum ada bangunannya, kalau mau bikin dari nol ya pastikan tidak ada bahan yang menggunakan sifatnya bahannya dari plastik ya. Itu kan pasti akan menambah panas. Kalau daerah dataran tinggi tidak perlu dinding, bahkan daerah dataran tinggi itu hanya atap dan dinding-dindingnya hanya cukup dipasangi paranet. Paranet itu jaring-jaring hitam yang digunakan untuk tanaman tanaman buah atau tanaman hias seperti itu. Itu nanti paranet itu adalah bahan yang sangat efektif dan efisien dan paling murah untuk petani jamur daerah-daerah yang panas. Jadi lapisan luar dari bangunan mereka dilapisi paranet itu bisa menyaring hawa panas dan memecah cahaya. Jadi tempatnya akan jadi lebih teduh nanti. Lalu berikutnya. Berarti sebelum kita memilih untuk berbudidaya jamur gitu, kita pastikan dulu nggih Pak lingkungannya seperti itu. Betul. Okay. Kalau bukan lingkungan ya, lingkungan sih bebas ya. Yang penting lebih ke bangunannya. Oh, ya. Okay, next. Ya, itu contoh jamur yang tumbuh ya. Jadi memang penumbuhan jamur itu nanti akan dari depan seperti ini, dari lepas kapas hingga tumbuh seperti ini. Lalu juga dari belakang ya. Belakang seperti ini nanti akan di lubang 2 biasanya. Kita bikinkan jalan untuk tumbuh juga, karena posisi untuk menempatkan di rak itu kan nanti posisi jamur kan seperti ini ya. Jadi raknya akan di jamur posisi di tengah. Jadi tumbuhnya dari depan sama dari belakang. Jadi seperti itu. Lalu penyemprotan. Nah, yang dimaksud dengan penyemprotan itu adalah kalau penyemprotan di bagian bawah lantai atau tanahnya adalah untuk menurunkan suhu, memang sesuaikan dengan lokasi dan cuaca. Kalau daerah dataran tinggi akan sangat jarang untuk melakukan penyiraman, apalagi musim hujan nggak pernah sama sekali. Tapi kalau daerah panas secara berkala perlu dilakukan, sesuaikan kebutuhan dengan lokasinya. Dirasakan masih panas ya mungkin yang sehari 1 kali, bisa 2 kali, bisa pagi sore, atau bahkan kalau panas sekali seperti beberapa minggu terakhir ini bisa sehari 3 kali ya, pagi, siang, sore. Lalu ada lagi istilahnya pengkabutan atau penyemprotan yang ke media backlognya. Nah, tujuannya adalah bukan untuk menambah air di medianya, bukan ya, karena kandungan air dalam medianya ini kan sudah ada. Itulah mengapa penyemprotannya menggunakan semprotan yang keluarnya sifatnya kabut. Jadi semprotan sprayer itu seperti itu. Tujuannya hanya untuk memancing tunas supaya tumbuh. Itu dilakukan paling tidak ya 2 hari sekali paling tidak dilakukan itu, supaya kelembapan dari permukaan gerajan yang terbuka itu bisa selalu terjaga dan tunas bisa kuat untuk tumbuh. Karena kalau itu tidak dilakukan, biasanya permukaan yang terbuka itu akan kering, mengeras, dan tunas sulit untuk tumbuh. Untuk mengenai suhu dan kelembapannya, idealnya itu ya 22-28, kelembapan 70-90%. Itu bisa diukur dengan alat hygrometer yang digital, yang murah juga ada. Kalau tidak beli alat ya kita rasakan tadi. Kita masuk ke ruangan itu kalau sudah terasa sejuk dan lembab, jamur pasti tumbuhnya juga nyaman.
Next. Ya, jamur tiram yang siap dipetik seperti apa ya. Jadi ciri-cirinya itu seperti gambar sebelah kiri itu ya. Jadi bentuknya masih seperti payung ya. Kalau seperti contoh yang saya perlihatkan di sini ini harusnya sudah dipanennya kemarin. Cuman saya tahan ya, untuk perlihatkan aja. Kenapa? Karena kita lihat bentuk dari daunnya sudah melingkarnya sampai ke atas seperti ini. Melingkarnya sampai ke atas. Ini sebenarnya terlalu tua. Tapi masih layak karena kita pegang masih kenyal. Nah, kalau yang lebih tua lagi itu bagian pinggirnya masih sampai pecah-pecah dan kita pegang agak seperti mau hancur itu. Jadi yang idealnya dari mulai tumbuh tunas kelihatan muncul tunas itu biasanya 3-5 hari sudah bisa dipetik. Lalu pemanennya dengan cara mencabut ya. Jadi bukan dipotong mana yang besar, itu tidak, karena ini semua dalam satu tunas, artinya satu umuran mereka. Kalau misalnya kita hanya pilih salah satu, nanti tunas yang daun yang tertinggal dia akan layu, nanti membusuk karena memang idealnya dia sudah dipanen. Jadi memang besar kecil dari daun ini tidak menentukan usia dari panenan, tapi kita lihat ciri dari daunnya ini yang kalau sudah ada pecah bagian pinggir ya dan mekarnya sudah sempurna, itu dia sudah bisa untuk dipanen. Tapi kalau masih bentuk daunnya masih seperti payung yang masih turun ke bawah, itu dia masih bisa tumbuh lebih besar. Dia masih bisa tumbuh lebih besar. Itu mengenai panen ya. Jadi bukan dipotong tapi dicabut, pastikan akarnya juga terangkat, karena kalau ada akar tertinggal di situ dia akan membusuk dan memancing hama nanti biasanya. Nah, itu. Ya, berikutnya. Ya, itu contoh yang panenan ya, yang sudah dipanen, dibersihkan akarnya, lalu bisa dikemas dalam plastik atau kalau yang diolah bisa diolah. Lalu jamur tiram juga setelah dipanen dia hanya bisa bertahan 10 jam di udara terbuka ya, di tempat terbuka. Nanti setelah itu dia akan layu, akan menguning. Maka dari itu kapan waktu panen jamurnya tepat disesuaikan dengan pembeli atau waktu mengolahnya. Kalau kita budidaya, pembeli kita pagi ya kita panennya pagi supaya kondisinya fresh. Kalau pembelinya sore kita panennya sore. Jangan pembelinya pagi kita panennya tadi malam gitu. Nanti jamurnya juga kualitasnya kurang bagus. Gitu. Tapi kalau misalnya setelah panen kita simpan dalam lemari es ya, biasanya bisa bertahan 2-3 hari. Jadi itu. Berikutnya. Ya, ini olahan-olahan jamur tiram sudah sangat banyak sekali sekarang. Dulu saya memang ya ini yang saya produksi seperti ini di rumah makan yang saya jalankan dulu ya. Ada sate, ada burger, ada sop, donat, ada brownies ya, ada keripik, macam-macam. Ada tongseng juga. Jadi ini memang solusi untuk petani supaya tidak melulu jualannya itu hanya jamur segarnya ya. Karena kalau jualan jamur segar pas waktu istilahnya pas jamur di pasar banyak itu biasanya kesulitan untuk menjual. Nah, salah satu solusinya adalah diolah dalam bentuk makanan lalu dijual dalam bentuk makanan ya. Jadi itu salah satu solusi untuk kesulitan menjual pada saat panen raya ya. Itu kan pasti terjadi. Cuman sebenarnya kendala kesulitan pemasaran pada saat panen raya itu hanya terjadi di kalangan pengepul sebenarnya. Jadi kalau petani hubungannya dengan pengepul itu nanti pasti pengepul hanya akan menerima jamur yang dengan harga terendah. Terjadi perang harga di situ. Jadi harga yang sekarang kan di Jogja ini paling enggak 12.000 per kilo. Nah, kalau nanti dengan pengepul pas panen raya bisa ditekan sampai 9.000 bahkan sampai 8.000 paling parah. Itu sebenarnya tidak hanya di jamur ya, di komoditi lain pun kalau hubungannya dengan pengepul pasti akan seperti itu. Maka dari itu saya selalu menyarankan petani jamur itu jangan hanya sekedar jadi petani, tapi jadilah juga pedagang gitu loh. Jangan cuma sekedar nanam tapi nggak mau tahu nanti jualnya gimana, jangan seperti itu.
Saya selalu menyarankan untuk petani-petani pemula itu carilah pembeli jamur nanti minimal tuh di pasar tradisional terdekat. Mereka pasti pedagang sayur itu mereka pasti mau nerima. Nah dari situ mereka berkembang. Nanti kalau memang pedagang sayurnya minta tambah, baru kapasitas produksinya ditambah. Atau kalau yang memang sudah punya relasi dengan pengolah-pengolah atau pembeli konsumen yang lain yang langsung ya, atau rumah makan seperti rumah makan Aldan, Bebakaran itu kan suppliernya petani-petani saya itu. Terus kalau yang mereka tersambung langsung dengan konsumen seperti itu tidak akan terpengaruh dengan yang namanya harga rusak di pasaran, tidak terpengaruh. Jadi sebenarnya selama ini harga rusak di pasaran itu ya memang hanya mereka yang terkait dengan pengepul. Makanya saya tidak terlalu cocok dengan pengepul karena cara mereka dalam berbisnis seperti itu ya, menekan dan mencari mana peluang yang menguntungkan bagi mereka saja. Itulah kenapa saya punya komunitas yang saya bentuk di grup WA ya. Jadi di situ semua saya kumpulkan semua petani-petani saya, termasuk pembeli-pembeli dan pengolah jamur. Termasuk ada pengepul juga. Cuman pengepul ini dia udah komitmen, dia hanya mau beli harganya sesuai dengan standar di sini yaitu 12.000 per kilo. Itu. Next berikutnya. Oh, sudah selesai. Ya, terima kasih untuk adik-adik semua yang mau merelakan waktu untuk mendengarkan sedikit cerita mengenai perjalanan usaha saya. Silakan, moderator. Terima kasih Pak Bagus atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita ada sesi diskusi tanya jawab ya Pak? Ya, siap. Untuk sesi diskusi tanya jawab ada 2 sesi. Untuk sesi pertama saya buka untuk 3 penanya. Yang ingin bertanya bisa langsung on mikrofonnya atau menuliskan di room chat. Yuk teman-teman. Ya, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, nama bisa sebutkan nama? Oh iya, nama saya Zahra. Saya izin bertanya tadi sudah dijelaskan mengenai masa pemanenan itu Pak. Satu backlog itu kan tidak hanya bisa digunakan 1 kali panen, tapi bisa banyak begitu Pak. Nah, jeda antar panen itu lebih baik berapa hari gitu Pak? Atau bisa langsung digunakan diisi bibit lagi atau ada jeda berapa hari begitu Pak? Terima kasih. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Zahra. Jadi panen ya. Jadi ini kan satu media, ini kan nanti tumbuhnya bisa dari depan dan dari belakang. Nah, kalau setelah tumbuh dari yang depan ini, lalu kita panen, itu untuk tumbuh lagi dari tempat yang sama biasanya sekitar 2 minggu. Dia akan tumbuh lagi. Nah, akan seperti itu juga dengan yang di belakang. Memang tumbuhnya tidak selalu dari depan, kadang belakang bisa tumbuh lebih dulu. Cuma nanti durasinya sama antara 3-4 bulan itu dengan 3-5 kali tumbuh. Kalau sudah sama 4 bulan itu biasanya nanti media ini kan akan mengempes ya, akan enteng, semua nutrisinya terpakai untuk tumbuh si jamur. Jadi ya setelah itu memang media harus diganti. Tapi kalau petani sudah punya pelanggan rutin, belum sampai ini habis, sudah harus mendatangkan media yang baru lagi supaya ketersediaan produk jamurnya kontinu selalu ada. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih jawabannya Bapak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Zahra yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak di room chat dari Waryati. Izin bertanya, untuk limbah dari backlog jamur sendiri pada rumah kebun jamur Bapak, apakah sudah ada pengelolanya? Jika sudah, seperti apa? Jika belum, nantinya akan dikemanakan? Terima kasih. Iya, terima kasih. Terkait limbah backlog. Iya. Mbak siapa tadi yang nanya? Mbak Waryati. Betul. Mbak Waryati. Pertanyaan bagus gitu. Jadi limbah-limbah dari backlog ini yang sudah habis, yang sudah mengempes, yang sudah nutrisinya habis, sudah mengalami pengomposan ya. Itu nanti akan dimanfaatkan kalau petani budidaya cacing itu mereka menggunakan media jamur ini. Memang kalau khusus dari tempat saya,
itu saya kebetulan karyawan saya ada yang di desanya di daerah Gampeng itu mereka warganya ada yang membuat produksi pupuk organik dengan media backlog bekas seperti ini. Jadi kalau ini tanpa tambahan apapun, bekas media ini untuk menyuburkan tanah itu sangat bisa. Jadi makanya untuk petani budidaya jamur, mereka yang punya lahan pertanian atau perkebunan tidak perlu khawatir karena ini bisa langsung mereka buang di sana. Tapi kalau yang tidak, biasanya ditawarkan ke pembudidaya cacing atau kalau enggak ya biasanya cuma dikubur dalam tanah ya, digali terus dimasukkan di situ. Kalau plastiknya sih tentu dipisah ya, lalu dibakar. Tapi kalau bekas medianya memang bermanfaat untuk ada kok produsen di daerah Kalurang itu mereka yang suka keliling nyari backlog bekas untuk dijadikan sebagai pupuk organik. Dan memang ada tambahannya lagi ya, kalau nggak salah E4 atau apa ya itu supaya untuk lebih meningkatkan unsur hara nanti dalam media ini hingga menjadi pupuk organik yang baik. Jadi itu manfaatannya limbahnya seperti itu. Seperti itu Kak Waryati, apakah sudah cukup? Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya lagi. Oke, baik, terima kasih Pak atas jawabannya, kata Kak Waryati. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa on mic atau menuliskan di room chat. Izin bertanya ya Mbak Atila. Oh iya, bisa sebutkan nama. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nuzul dari kelasnya ya nggak nih? Iya nggak apa-apa. Oke, dari biologi B 2018. Ya, saya mau nanya nih Pak, tadi itu kan dengan proses yang begitu banyak, terus Bapak kan latar belakangnya itu bukan dari biologi atau yang awalnya apa ya, ada fokusnya ke jamur gitu. Nah, proses Bapak untuk apa ya, mencoba-coba sampai menemukan komposisi yang tepat, kemudian proses-proses yang tepat itu berapa lama, dan untuk belajar itu Bapak secara otodidak atau awalnya mengikuti seperti pelatihan-pelatihan seperti itu, Pak. Kemudian saya mau tanya juga untuk budidaya jamur ini biasanya ada hama atau jamur-jamur yang menyerang gitu nggak sih Pak? Ada kontaminan-kontaminan seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mbak Nujul ya tadi ya? Iya Pak. Oke, kalau untuk waktu yang saya perlukan sampai saya menemukan komposisi yang tepat itu kira-kira sekitar 1,5 tahun, dan itu saya lakukan dengan cara otodidak. Tidak ada guru, tidak ada kursus, tidak ada pelatihan, jadi murni trial and error. Saya hanya baca-baca buku, lihat dari YouTube, dicoba praktek amati, coba praktek amati, ya sampai akhirnya saya bisa menemukan komposisi yang pas. Itulah kenapa sampai biaya yang keluar untuk trial and error itu sangat-sangat besar. Jadi itu untuk mengenai waktu yang saya perlukan ya. Jadi mungkin sekitar dari saya mulai tahun 2013 ya, pertengahan 2014 itu sudah mulai menemukan komposisi yang pas, pelanggan sudah mulai menemukan hasilnya. Itu kan pas di mana pertengahan 2014 pas uang saya habis ya. Dari sekian banyak yang saya kumpulkan, saya ingat betul itu di rekening saya tinggal 75.000 itu kalau nggak salah. Tapi pas itu pelanggan sudah mulai merasakan hasil dari backlognya, sehingga mulai ada repeat order, uang yang masuk yang saya gunakan sebisa mungkin saya atur untuk beli bahan dan gaji karyawan sambil ngatur hutang-hutang. Itu yang paling pokok buat saya. Saya murni tidak ada pikiran mengenai begitu saya masuk saya harus punya penghasilan sekian, omset sekian, tidak ada. Jadi dari awal motivasi saya tidak pernah tentang uang. Motivasi saya hanya
bagaimana supaya usaha ini berjalan dan hasilnya untuk menyelesaikan hutang atau tanggungan dari bapak saya waktu itu. Dan seiring berjalannya waktu, ya itu tadi diberi segala macam kelancaran sampai sekarang saya, waktu itu saya belum menikah ya, sampai saya akhirnya menikah, terus ya sampai sekarang berkeluarga juga semuanya diberi kelancaran sampai dipercaya oleh petani besar, sampai mau ngajak kerjasama untuk apa buat cabang ya. Dan kalau konsep ini berhasil, pasti akan saya kembangkan juga nanti di daerah lain, terutama di luar Jawa. Sebenarnya permintaan di sana sangat banyak. Itu. Oh, terus mengenai hama tadi ya, kalau nggak salah. Iya, Bapak. Iya kan. Kalau mengenai hama, ya yang dalam jamur tiram dengan jamur lain itu beda ya permasalahannya. Kalau jamur tiram yang paling sering muncul itu nanti hama pepek. Kumbang hitam bulat kecil itu dia yang nanti kalau pemanenan dari jamur itu kurang bersih, ada akar tertinggal, atau ada jamur layu membusuk di dalam ruangan, itu nanti yang memancing mereka datang, lalu mereka bertelur di media, dan larvanya itu nanti akan memenuhi daun jamur bagian bawah. Nah, jadi itu yang sering terjadi karena perawatan kurang baik. Maka penting sekali ya untuk menjaga kebersihan dari tempat budidaya dan memastikan setelah cabut panen dari jamur itu akarnya harus bersih. Itu yang kepek. Lalu yang paling menjadi momok petani jamur adalah burem. Burem itu ukurannya sebesar kutu ya. Kutu tapi lebih kecil lagi. Itu dia lebih parah. Jadi media yang sudah putih seperti ini, kalau sudah kena burem nanti dia pudar jadi coklat lagi. Dan jamurnya otomatis akan mati, tidak tumbuh. Itu yang, dan dia menyerangnya sangat cepat ya. Dan waktu semalam saja menyebarnya sudah sangat cepat. Sifatnya menyebar sama dengan kepek. Cuman kalau kepek dia tidak merusak media, dia hanya merusak jamur. Jadi jamur akan tetap tumbuh ya kalau kepek diserang kepek. Cuman ya jamurnya ditumbuhi dengan banyak larva-larva itu tadi. Tapi medianya aman. Tapi kalau burem, dia belum sampai tumbuh jamur, ini sudah diserang, backlognya kembali coklat lagi seperti ini. Coklat lagi. Nah itu nanti sudah mati ya, selesai panennya. Makanya penting sekali untuk setiap petani jamur itu terlibat dalam budidaya mereka. Artinya jangan 100% dipasrahkan ke karyawan atau orang lain. Karena setiap hari dalam dunia jamur ini ada saja fenomena-fenomena yang harus diamati dan harus segera disikapi. Karena kalau terlambat memang nanti efeknya ke media dan hasil jamurnya tidak maksimal. Itulah kenapa saya selalu membuka forum di grup ataupun nomor saya sendiri setiap saat, jangan sungkan-sungkan untuk petani itu bertanya mengenai apapun. Mas ini kenapa, mas ini bagaimana? Tujuannya yang nggak lain supaya mereka budidayanya berhasil, bisa berkembang, dan kalau mereka berkembang kan terjadi repeat order ya. Jadi ya usaha saya juga berjalan. Intinya cuma di situ sih sebenarnya. Jadi supaya usaha ini berjalan ya petani harus saya buat sukses gitu loh. Pastikan petani berhasil. Kalau petani berhasil, usaha kita pasti juga akan mengikuti. Prinsip saya seperti itu sih. Ada kepuasan sendiri ya memang kalau petani itu hasilnya bisa mencapai target. Misalnya mereka budidaya 1000 backlog, berarti hasilnya harusnya mencapai 300 kilo sampai selama 3-4 bulan. Itu bagi saya kepuasan tersendiri ya. Mereka senang cerita mengenai hasilnya bisa bagus, itu kepuasan tersendiri buat saya. Jadi dari awal bukan tentang motivasi saya, budi saya bukan tentang uang ya. Jadi ternyata itu mengikuti. Yang penting kita punya komitmen dan tentunya etikat baik ya. Kalau dalam bisnis memang sangat penting sekali, etika bisnis itu penting sekali, sangat saya junjung tinggi etika bisnis. Kita harus menyampaikan mengenai potensi dari media juga apa adanya, hasilnya berapa, caranya bagaimana, tanpa melebih-lebihkan. Itu sangat prinsip sekali bagi saya, karena di luar sana memang yang saya tahu banyak yang usahanya tidak berjalan baik karena tidak menjaga komitmen itu. Jadi itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Bagaimana Kak Nuzul?
Ya, sudah. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Nuzul. Oke, selanjutnya mungkin saya buka lagi untuk 2 pertanyaan. Tadi sepertinya Kak Yuning ingin bertanya. Iya, selamat pagi Bapak Ya, dan pagi. teman-teman. Saya ingin bertanya, kan proses Bapak sendiri untuk mencapai usaha yang seperti saat ini kan dilalui oleh trial and error. Nah, kendala apa yang menurut Bapak itu terbesar saat melakukan usaha ini, entah itu di trial error-nya atau pas yang musimnya kendalanya itu pas jamurnya lagi gimana, terus trial and error yang waduh kok gini gitu tuh apa ya Pak? Oh iya. Maksudnya kendala terbesar gitu selama Bapak berusaha di jamur ini. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Mbak Tri Wahyu ya. Jadi kendala terbesar memang sebenarnya di mental kalau buat saya, bukan di teknis. Keputusan kita untuk terus berjalan, terus berusaha di situ yang memang paling berat. Karena apa yang membuat kita untuk terus berjalan, kita harus menemukan itu sih. Menurut saya, jadi yang membuat saya terus termotivasi meskipun dengan berbagai macam kegagalan produksi media, komplain-komplain dari petani yang hasilnya nggak bagus, lagi menghadapi tagihan-tagihan yang terus berjalan, itu memang mental. Jadi kita harus menemukan motivasi kita untuk menjalankan usaha itu apa. Kalau saya memang murni ini untuk supaya permasalahan orang tua saya selesai, supaya keluarga saya tidak terus diteror, didatangi para penagih utang dan segala macamnya lah, supaya hidup di keluarga itu bisa lebih tenang, jalannya bisa dengan lebih nyaman dan sewajarnya lah. Jadi karena motivasi saya orang tua waktu itu ya saya harus terus berusaha berjalan. Jadi kalau misalnya ketemu ada kendala teknis apa ya saya harus sekritis mungkin menganalisa, mengamati ini apa dan bagaimana, lakukan hal yang baru, take action, amati seperti itu. Jadi menurut saya kendala yang paling besar ya waktu itu yang paling bisa membuat saya berhenti itu adalah mental. Nah, kebetulan karena memang support dari memang sebenarnya kalau jujur yang faktor yang paling besar motivasi saya itu memang ibu ya. Ibu saya sih, jadi itu sangat saya buat prinsip. Saya nggak pengen melihat ibu saya susah, intinya itu. Dengan sebagai macam pikiran dan segala macam yang datang setiap hari waktu itu, saya harus berhasil, saya harus bisa. Jadi ya mentalitas dalam dunia wirausaha menurut saya kunci utama sih. Yang bikin beda wirausaha yang terus berjalan dan berhenti kan sebenarnya cuma di situ. Mereka memutuskan berhenti di satu titik di mana sebenarnya mereka mungkin sudah dekat dengan keberhasilan. Jadi, ya kalau mereka yang terus berjalan ya mereka semakin dekat dan akan tercapai tujuan mereka itu nanti. Jadi itu mentalitas dan motivasi. Kalau saya kebetulan yang saya temukan waktu saya belum menikah ya orang tua saya. Kalau sekarang setelah sudah menikah ya ditambah istri dan anak saya. Saya melakukan ini buat siapa sih gitu. Nah, kalau bicara mengenai keinginan ya tentu banyak ya supaya usahanya besar gimana segala macam, tapi sih kalau saya pribadi saya tidak merasa butuh itu. Yang penting untuk keluarga dan orang tua saya sudah bisa tercukupi lah kebutuhannya. Itu saja sih. Mungkin karena saya sudah ini ya sudah apa sih ya, kalau untuk gaya hidup ya saya tidak merasa tidak merasa perlu ada ke arah sana sih ya, entah kenapa. Mungkin ada orang lain kan mungkin termotivasi untuk pengen punya terus pilih, pengen punya mungkin bergaya mewah, rumah besar, mobil mewah segala macam. Kalau saya pribadi tidak, motivasi saya bukan itu, di keluarga itu sih.
Oke, seperti itu Kak Yuning. Jadi kendala terbesar dari Pak Bagus ini selama produksi jamur itu tuh mentalitas dan motivasi, gitu nggih Pak? Betul. Bagaimana Kak Yuning? Sudah cukup? Iya, terima kasih. Terima kasih Pak ceritanya. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada satu lagi pertanyaan dari Tasya Rahmadani. Izin bertanya, Pak, untuk pemasaran sendiri, apakah jamur segar ini terbatas wilayah? Mengingat jamur ini tidak bertahan lama. Kemudian, bagaimana dengan tingkat konsumsi jamur sendiri di masyarakat dari tahun ke tahun? Apakah cenderung naik dan cukup tinggi? Seperti itu. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Kalau untuk pemasaran di Jogja ini kebetulan memang daya serapnya sangat tinggi sekali karena dunia pariwisata dan kuliner di Jogja kan sangat besar ya. Makanya bahkan dari luar-luar daerah di sekitar Jogja itu cenderung masuk ke sini. Dari Magelang, Temanggung, Wonosobo itu cenderung masuk ke Jogja karena pemasaran di daerah sana tidak sebagus, secara harga tidak sebagus di Jogja. Jadi kalau wilayah-wilayah ya mungkin para petani mungkin apa ya, kalau saya sendiri sih membayangkan idealnya memang mereka jualnya di wilayah mereka sendiri, cuman mungkin untuk petani-petani besar mereka kalau yang sampai lari keluar daerah mungkin karena memang mereka melihat peluang untuk secara harga pertimbangannya di situ lebih bagus, makanya mereka keluar daerah. Lalu kalau mengenai konsumsi jamur sendiri ya kalau dari yang saya tahu memang dari sekian banyak petani saya yang berkembang dan hingga hari ini kan kebutuhan jamur masih selalu saja di pasaran itu kurang-kurang ya. Artinya kebutuhan untuk jamur sendiri di pasaran semakin meningkat karena semakin banyak orang yang kenal, semakin banyak pengolahnya, semakin banyak rumah makan yang juga menggunakan olahan jamur. Itu juga semakin menambah potensi untuk dalam menjalankan budidaya jamur ini. Seperti yang saya bilang hingga hari ini yang kita kalau misalnya bicara di Jogja kebutuhannya itu berapa ya? Paling ya di atas 2 ton mungkin per hari. Itu aja tahu saya kalau sekarang ini masih kurang-kurang, apalagi pas cuaca panas seperti ini ya, panen produksi menurun itu permintaan akan semakin banyak. Kalau di paling besar permintaan terus di daerah di Jakarta sama di Jawa Barat sana ya. Itu saja juga sekian banyak petani juga masih belum terpenuhi. Yang saya bilang tadi Garuda Food 1 ton per hari hingga hari ini belum ada yang bisa memenuhi. Pabriknya sudah ada di daerah Pati. Mereka sudah punya sampel produknya keripik jamur, tapi belum diproduksi karena tidak ada yang bisa menyuplai kebutuhan jamur 1 ton per hari. Lalu mana lagi ya? Itu skala besar ya. Skala ekspor juga setahu saya belum ada yang menjamah ke sana. Lalu apalagi tadi? Kalau mengenai jamur tidak tahan lama, sekarang sudah ada ini produsen kaldu jamur. Itu memang secara teknis dia bisa dijemur dulu supaya nanti jamurnya bisa tetap digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak khawatir untuk segera layu nanti. Jadi sekarang sudah ada produsen kaldu yang meminta suplai jamur-jamur kering yang sudah dijemur dari petani-petani, sekarang sudah ada. Jadi itu. Baik, terima kasih Pak. Begitu Kak Tasya. Baik, terima kasih Pak, kata Kak Tasya. Oke, selanjutnya karena kita terbatas waktu dan juga mungkin sebenarnya dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya ya, karena kita terbatas waktu. Kan tadi teman-teman udah nih nyatet nomor teleponnya ya di awal tadi, mungkin bisa WA langsung Bapaknya, tanya-tanya boleh. lagi mengenai produksi jamur. Ada juga ini ya Pak, apa namanya, Instagram dan channel YouTube. Iya, atau ya boleh lewat media apa saja boleh. Iya. Bisa dikepoin tuh teman-teman di Instagram dan juga channel YouTube-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali kepada Pak Bagus yang sudah berbagi ilmunya gitu bersama kami mengenai usaha produksi jamur ini. Jadi dari sesi diskusi kita kali ini itu kita ketahui ya kalau sebenarnya usaha ini tuh
sangat menjanjikan seperti itu dan juga mudah untuk dilakukan. Kemudian di awal itu perlu komitmen dulu gitu dari si pelaku seperti itu. Nah, setelah itu tadi sudah ada mengenai pemilihan bahan, yaitu ada serbuk sengon, habis itu ada pemanenannya, kemudian tadi juga limbahnya aja itu juga masih bisa bermanfaat ya Pak, bisa dijadikan untuk pupuk organik, budidaya cacing seperti itu. Oke. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, buat teman-teman yang mau usaha jamur, budidaya jamur gitu, bisa juga diaplikasikan gitu. Dan saya selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silakan Kak Zara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atila. Terima kasih kepada Pak Bagus sudah menyampaikan materi yang sangat menarik, nggih Pak. Teman-teman tadi sudah tanya banyak, sudah diskusi dengan asyik tentang materi jamur tiram ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik ingin mencoba budidaya jamur, bisa membeli backlog-nya tadi, nggih Pak? Silakan, langsung ke lokasi saja. Ya, itu harga satuannya sekitar berapa nggih Pak? 2.300. Wah, terjangkau ya Pak jika untuk mahasiswa dan ingin mencoba budidaya begitu. Betul. Ya. Kita lanjut saja teman-teman ke acara selanjutnya. Ada acara penyerahan kenang-kenangan kepada Pak Bagus, kepada Saudara Tommy, dipersilahkan. Aku ya. Oh, oke. Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sudah, Atta? Ya, terima kasih Tommy. Terima kasih Pak Bagus. Semoga kenang-kenangannya bisa bermanfaat kepada Pak Bagus nih Pak. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Untuk kenang-kenangan, kita foto bersama ya teman-teman. Teman-teman bisa diminta menyalakan kameranya. Kita on kamera ya sebentar. Nah, nanti sesi foto bersama ini akan dipandu oleh Mbak Mega. Halo Mbak Mega. Ya, mari teman-teman yang belum on cam segera on cam ya. Yuk segera.
Halo, teman-teman. Masih nyambung? Masih, Kak. Masih, Mbak. Masih, Mbak. On cam sebentar dokumentasi. Karena sinyalnya jadi nggak kelihatan. Oh iya, yang yuk on cam yuk. Sudah, ini aja yang on cam. Sudah Mbak, diberi apa-apa aja Mbak? Ya udah, sekarang aja ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Sudah Dek, saya kembalikan ke MC-nya. Ya, terima kasih Mbak Mega. Terima kasih. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang mau meluangkan waktunya untuk mengikuti Kapang pada pagi hari ini. Dan terima kasih sekali khususnya kepada Bapak Bagus telah bersedia menjadi narasumber. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami bermanfaat ya Pak. Dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran di kuliah kami. Betul. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Saya Zahra Aptari selaku pembawa acara. Mohon maaf bila ada kurang dalam penyampaian acara ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa di Kapang secara offline tahun depan ya. Amin. Amin. Ada Pak, ada Mas Yusuf. Terima kasih Bapak. Iya. Matur nuwun Pak Bagus. Sami-sami. Monggo. Matur nuwun Pak Bagus. Berapa yang itu berapa? 22 Tommy tadi, udah 22. Lega. Dulu Pak banget. Makasih teman-teman. Makasih Mbak Dinda, Zahra, dan Makasih Yune. Makasih Yuni. Iya. Makasih Adek. Terima kasih. Terima kasih Kak Mega. Selain terima kasih. Terima kasih Zahra. Terima kasih. Yang bisa menghentikan Terima kasih Tasya. rekamannya, yang pakai laptop bisa minta tolong hentikan rekaman. Oh iya, aku. Sebentar.